Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, dipermudah dalam semua urusan. Amin. Baik, kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya kita menghitung kata yang sudah terisi di masing-masing kolom ini, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan coba memanfaatkan rumus counta dan rumus countif, teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum like, silahkan di like dulu video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan jika nanti video ini bermanfaat menurut teman-teman, silahkan di share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain dapat ilmunya juga. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi di sini sudah saya siapkan datanya. Kita akan coba membahas data yang sudah saya buat. Jadi supaya video ini tidak terlalu panjang, kita bahas. Jadi saya sudah siapkan datanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada nama pemilik rekening ya. Jadi pemilik rekening ada jenis kelamin, jumlah bantuan, dan status bantuan. Nah di sini nanti kita akan coba menghitung berapa jumlah penerima atau berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Terus kita akan hitung berapa jumlah penerima dengan total bantuan 500 dan berapa dan status dananya yang belum diambil dan yang sudah transaksi itu berapa. Jadi kalau ini kan datanya sedikit teman-teman. Jadi kalau sedikit kan bisa kita hitung menggunakan jari atau bisa kita lihat dengan sekasat mata. Tetapi kalau datanya banyak kan lumayan ribet teman-teman ya. Jadi kalau semisal jenis kelamin ini di sini misalnya ada ribuan. Kalau ini kan sedikit teman-teman, hanya sebagai sampel saja. Kalau ini kan bisa kita hitung sekasat mata teman-teman. Tapi nanti kalau datanya banyak kan lumayan ribet, kita harus hitung satu persatu. Nah yang pertama kita akan coba melihat jumlah penerima dulu. Berapa sih jumlah penerima yang ini ya? Jadi bisa kita menggunakan dengan blok di sini, terus kita melihat data di sini dengan kita melihat di sini. Jadi penghitungnya itu adalah 11 atau jumlah penerimanya itu adalah 11 atau data ini jumlahnya cuma 11. Tapi bisa kita juga menggunakan rumus counta teman-teman ya untuk menghitung berapa keseluruhannya ini. Jadi rumusnya itu sama dengan kita tuliskan counta. Ya, kita klik yang ini, lalu kita blok dari sini sampai sini teman-teman ya. Setelah itu kita tutup kurung. Ya, sama ya, jadi 11. Jadi counta itu fungsinya adalah untuk menghitung berapa keseluruhan yang sudah terisi di sini. Semisal di sini kalau dia kosong, maka nanti isiannya akan 10. Kita coba ya, kita akan coba kita taruh di atasnya ya. Sama dengan counta. Kita klik yang ini, lalu kita drag di sini, ya kita enter. Nah maka di sini 10 teman-teman. Kenapa 10? Karena di sini ada kosong. Kalau yang di sini 11 karena terisi semua teman-teman ya. Jadi total keseluruhannya itu 11, data ini ke 11. Tetapi kenapa yang ini 10? Karena di sini ada yang kosong. Jadi enaknya itu kita menggunakan counta itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat total di sini, bisa saja kita lihat total di sini ya. Jumlahnya ini 11. Tetapi jika nanti data itu banyak dan ada yang bolong-bolong atau ada data yang belum terisi, kita bisa lihat berapa kolom yang sudah terisi teman-teman ya. Itu lebihnya kita menggunakan counta ini ya. Ya baik, kita simpulkan jumlah penerima ini adalah 11 teman-teman ya. Jadi penerima ini jumlahnya 11. Nah sekarang kita akan menghitung berapa laki-laki dan berapa perempuan dari data ini teman-teman ya. Jadi rumusnya itu adalah countif. Kita rumuskan sama dengan countif, kita pilih yang ini, lalu kita blok di yang sini teman-teman ya. Kita drag, kita tahan mouse-nya kiri, lalu kita geser ke bawah. Setelah itu kita tanda koma. Tanda koma ini tergantung dari settingan komputer teman-teman. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi kalau mau lihat titik koma atau koma di sini aja teman-teman lihat ya. Jadi di sini kalau setelah kata range ini ada koma, maka rumusnya itu menggunakan koma. Tetapi setelah kata range ini nanti menggunakan titik koma, maka dia harus menggunakan titik koma ya. Jadi kebetulan di sini komputer saya menggunakan koma, makanya saya menggunakan koma. Setelah itu kita tanda petik 2 kali seperti ini teman-teman ya. Jadi karena kita akan melihat berapa jumlah laki-laki terlebih dahulu, maka karena kita akan mengambil data itu dari sini, di sini tidak tulisannya laki-laki tapi disingkat menggunakan L teman-teman ya. Jadi makanya di sini kita gunakan L. Setelah itu tanda petik lagi 2 kali, setelah itu tutup kurung teman-teman ya. Setelah itu kita enter. Ya, maka jumlah laki-laki itu adalah 5. Ya, jadi tidak perlu kita harus hitung satu persatu. Ini berapa laki-lakinya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau sedikit datanya enak kita hitung, tapi kalau banyak kan lumayan ya. Lumayan ribet untuk kita hitung. Nah, ini jumlah laki-laki itu adalah 5. Sekarang kita lihat berapa jumlah perempuan. Jadi masih sama rumusnya, sama dengan countif. Kita klik yang ini 2 kali, lalu kita drag di sini. Lalu kita koma, tanda petik 2 kali, huruf P, lalu
tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Setelah itu kita enter. Maka jumlah perempuan itu adalah 6. Nah, sekarang kita lihat jumlah penerima dengan total bantuan 500. Berapa sih jumlah penerima yang bantuannya itu 500? Ya, jadi sama, masih kita akan menggunakan rumus countif teman-teman ya. Cuman bedanya itu tadi menggunakan tulisannya menggunakan P, nanti kita ganti P itu menjadi 500. Tapi dengan cara kita blok. Kita langsung teman-teman ya. Rumusnya itu masih menggunakan countif seperti ini, kita klik 2 kali, lalu kita drag yang di sini teman-teman. Ya, kita drag, tanda koma, tanda petik 2 kali, lalu kita tuliskan 500. Ya, 1, 2, 3. Setelah itu tanda petik, tutup kurung. Ya. Jadi jumlah penerima dengan total bantuan 500 itu adalah 4 orang. Coba kita lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 orang dengan 1, 2, 3, 4. Kalau ini 50 teman-teman ya. Jadi 4. Jadi jumlah bantuan, jumlah penerima dengan total bantuan 500 itu adalah 4 orang ya. Jadi nanti kalau kita yang di sini kita lihat yang penerima yang menerima bantuan dengan total nominal 100.000, kita sama ya teman-teman ya, sama dengan countif. Kita klik yang ini countif, lalu kita drag lagi yang di sini, lalu kita koma, tanda petik, lalu 100.000 atau 1 juta. 1, 2, 3. Ya, kita tutup kurung ya. Total penerima bantuan dengan bantuan 1 juta itu adalah 2 orang. Ya, di sini 1 dan di sini 1 ya. Jadi 2. Begitu caranya seterusnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah bantuan yang sudah diambil dan yang sudah transaksi itu berapa. Jadi sama caranya, kita menggunakan rumus counta. Sama dengan countif, lalu kita drag dari sini. Lalu kita tanda koma, tanda petik 2 kali, lalu belum diambil, lalu tanda petik, lalu kurung, setelah itu enter. Jadi yang belum diambil itu adalah 5. Yang sudah transaksi berapa? Kita hitung lagi sama dengan countif ya. Countif, kita drag dari sini ya, tanda koma, petik, kita tulis lagi sudah transaksi ya. Tanda petik, tutup kurung. Setelah itu kita enter. Maka jumlah jumlah orang yang sudah ngambil bantuan itu adalah 5. Jadi yang belum ngambil itu adalah 5. Jadi yang tidak ada statusnya itu adalah 1 ya, jadi kosong. Jadi makanya jumlahnya di sini 10. 5 jadi jumlahnya 10 teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya cara menghitung berapa jumlah yang sudah terisi di masing-masing kolom di Excel ini. Jadi kita menggunakan rumus countif dan menggunakan rumus counta. Jadi nanti di sini teman-teman kalau untuk pengambilan yang di sini misalnya belum diambil, ini harus disesuaikan dengan apa yang bunyinya yang data acuannya. Misalnya kalau dia tulisannya BLM atau misalnya belum itu disikat dengan kata BLM. Jadi di sini pun harus kita tulis singkatan dengan menggunakan kata BLM. Jadi apa yang tertulis di sini itu yang harus kita tuliskan di rumusnya. Supaya apa? Supaya nanti rumusnya itu bisa terbaca teman-teman ya. Jadi itu saya kira teman-teman ya, saya kira mudah untuk menghitung berapa jumlah kata yang sudah terisi di masing-masing kolom di Excel itu. Saya kira mudah, yang penting teman-teman mau belajar aja teman-teman ya. Jadi itu aja, semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.